Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ismail dengan channel Warna Bumi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan dimurahkan rezeki tentunya. Kali ini kita akan membuat baju anak SD, baju batik, kemeja. Pertama-tama kita rapikan dulu kainnya, usahakan jangan sampai terbalik untuk logo PGRI-nya. Ya, kita mulai saja ya. Pertama kita lihat dulu panjang baju yang kita buat berapa. Yaitu di sini 45 cm. Kita tambah 3 cm jadi 48 cm untuk panjang bajunya. Dan di sebelahnya juga sama untuk panjang baju 48 cm. Kemudian di sini langsung kita ukur dengan turun bahu 3,5 cm karena ini untuk anak ya. Dan untuk turun ketiak itu di 16 cm. Di sini saya mengukur dari pundak ke pundak itu dapatnya 30, jadi dibagi 2 ketemunya 15. Dan saya tambah 1 cm untuk kelonggaran, jadi 16 cm turun ketiaknya. Ya, ini seperti saya, ini bentuk saya ya. Kalau ngukur untuk turun ketiak itu dari pundak kiri ke pundak kanan dapatnya berapa, kemudian dibagi 2 dan diturunkan dan ditambah 1 cm. Ini masuk 5 cm untuk lubang kancing, 2 cm, 5 cm, 2 cm untuk lubang kancing, 3 cm untuk lipatan. Jadi ketemunya 5 cm. Jadi sini kita ukur dengan ukuran 5 cm dengan bentuk 2 garis, 3 cm untuk lipatan dan 2 cm-nya untuk garis lubang kancing. Jadi ketemunya 5 cm. Karena di sini tidak memakai penutup karena ini untuk baju SD ya. Langsung saja. Kemudian selanjutnya di sini kita garis panjang ketemu ya dari ukuran 48 cm, kemudian turun 3,5 cm untuk bahunya. Kalau dewasa saya biasa menggunakan 4 cm, karena ini anak 3,5 cm. Kemudian untuk turun ketiak tadi 16 cm, ini ya garisnya. Maaf ini tidak kelihatan garisnya ya, karena keterbatasan kamera mungkin. Di sini kita ukur untuk masuk leher itu 7 cm dan turunnya 8 cm. Ini kebiasaan saya untuk anak SD ya. Jadi 7 kali 8. Jadi mendatarnya 7 dan turunnya 8. Jadi ketemunya 7, 8. Kemudian kita mengukur ini ya, ini nih turun bahunya di sini 8, tapi kita tambahlah 9, terlalu pendek mungkin. Jadi ukurannya 8 tapi kita tambah 1 cm jadi 9 cm. Dan di sini untuk lingkar dada kita dapatnya ini 80 dibagi 4 jadi ketemunya 20 ya. Sama di bawah juga 20 karena tidak ada lekukan tubuh, jadi disamakan saja seperti baju kemeja pria lainnya. Ini kita buat kerung ya, kerung leher ya, dari 7 ke 8 ya. Kemudian kita garis untuk turun bahu. Bahu tadi turunnya 3,5 dan diukurnya
kita buat 9 cm ya. Kemudian untuk ini bawah ya sama, dari lingkar dada ke bawah itu sama 20 cm dapatnya. Ini untuk lingkar ketiak ini disesuaikan saja, karena juga untuk anak ya. Nanti bikin-bikin aja polanya. Sekali lagi saya minta maaf, ini tidak kelihatan penggarisnya ya, tidak jelas. Tapi saya kira mengertilah. Ini turun ke bawah ya. Ya ini selesai ini untuk bagian depan ya, bagian depannya selesai ini. Tidak ribut karena ini untuk anak. Cepat buatnya. Ini tinggal kita buat untuk ini ya. Ya, kita geser sedikit. Ya, masih enggak begitu jelas ya, tapi udah kelihatan itu sedikit. Ini kita bikin untuk kampuknya 1 cm. Kalau saya biasa menggunakan 1 cm aja. Kalau udah pas 1 cm, karena kalau dibuat 2 cm biasanya agak banyak kain terbuang begitu. Kita aluri aja tempat-tempatnya. Namun untuk bagian tubuhnya kita buat 2 cm. Siapa tahu nanti ada kemacetan di waktu pembuatan ini, jadi masih ada tambahan jika kekecilan. Tapi ini sudah saya besarkan 5 cm karena pembuat baju minta dibesarkan katanya, karena ini untuk SD kelas 1 dipakainya sampai kelas 6. Ya, soalnya waktu kita gunting ya. Ya. Di saat menggunting ini kita harus dirapikan bentar-bentarnya, samakan di antara kain atas dan kain bawah supaya tidak terjadi kesalahan dan tidak melintir pada saat digunting nantinya. Ya, ini kita masih menggunting ya, menggunting posisi ini lingkar lehernya. Kemudian pindah ke bahu ukuran 9 cm. Kemudian pindah ke lingkar ketiak ya. Ya, ini kita dari bawah aja supaya kelihatan di kamera ya. Ini masih pagi dan juga di luar hujan ya. Jadi karena hujan jadi dingin, makanya saya pakai jaket. Ini pagi sekitar jam 7:30 lah, 8 pagi ya. Dari atas saja supaya kelihatan di waktu pengguntingan. Ini pembuatan posisi menggunting untuk lingkar ketiak ya. Ini lingkar ketiak ini kalau tidak salah 20 cm ya. 20 cm itu keseluruhan, nanti dapatnya sekitar 18 cm. 18 cm ditambah 18 cm ketemunya 30 sekian lah gitu, 34 36 gitu ya. Kita sudah mendapatkan untuk bagian depan ya. Sekarang kita ke bagian belakang ya. Kita cek ini bawah ini yaitu lipatan 3 cm. Sekarang kita ke bagian belakang ya. Kita balik aja dulu biar pas ya. Dan perlu diingat bahwa pada saat mengukur untuk bagian belakang, kita mengukurnya dari garis lubang kancing, bukan dari garis lipatan. Kenapa? Karena tujuannya supaya tidak besar untuk bagian belakang, tidak melambung ya, apa bahasanya ya, supaya pas gitu. Untuk baju dewasa juga sama, untuk mengukurnya dari garis lubang kancing. Jadi pada saat dikancingkan baju dia kencang gitu, mengencang di bagian belakang sehingga tidak bergelembung gitu
Ya, kita rapikan, kita pasang aja, kita lihat-lihat. Kalau sudah pas, tinggal kita bikin aja dulu ya. Di sini kita mengukur bagian pundak. Kalau untuk laki-laki, untuk anak saya biasa menggunakan dengan penaikan bagian pundak atau bagian bahu. Itu 4 cm bagian atas, kemudian 5 cm di bagian bawah. Itu untuk penaikan. Tapi karena ini untuk wanita, saya naiknya sedikit aja, 1 cm di bagian atas, 2 cm ataupun 1,5 cm untuk bagian bawahnya. Itu dikit aja naiknya. Hanya naik itu sekedar tidak dinaikkan pun tidak apa-apa. Dan untuk turun bawah ini saya menggunakan 2,5 cm ya, supaya tidak terlalu besar nanti untuk lingkar lehernya. Nah, kita garis dulu 2,5 cm ke 1 cm di atas bahu itu ya. Saya biasanya mengukur dulu untuk bahu depan itu berapa, dan kemudian dapatnya berapa, dan diukur sama dengan bahu belakang. Ya, untuk polanya disamakan saja, sekadar bahunya itulah, bahunya naik 1,5 cm. Ya, di sini kita samakan saja untuk badannya. Ingat sekali lagi bahwa ini ukuran dari lubang kancing ya, bukan dari lubang lipatan. Ya, ini disamakan saja. Kemudian ya di atas ini kita naik 1,5 sampai 2 cm di atas bahu baju depan ya. Ya, di sini kita ukur, ketemunya ini kalau tidak salah 11 cm, maka di atas pun harus 11 cm. Iya, harus sama supaya pada saat menjahitnya enak gitu. Nah, di sini 1,5 cm, di bawah sini 1,5 cm, kemudian di bagian atas itu 1 cm naiknya. Ini untuk anak ya, untuk anak kelas 1 atau kelas 2 sampai kelas 3 lah, kelas 3 SD. Anak perempuan ini. Kalau anak laki-laki masih tetap naik 45. Tapi kalau dewasa saya biasanya mengukurnya naiknya 6 cm sampai 7 cm. 6 cm di atas dan di bagian bawah. Ini kita ukur untuk lingkar ketiak ya. Kita ukur ketemunya berapa. Tadi ketemunya 34 kalau salah. Ya, ini untuk bagian depan. Ini kita perbesar sekitar 0,5 cm atau 1 cm, karena ini untuk wanita ya, diberi kelonggaran supaya enak itu dia pakai bajunya, bebas lah gitu, tidak seperti sesak gitu. Kita ukur seharusnya ini 20. Iya, ini pas 20. Jadi 20 kali 2 itu ketemunya 40. Nah, 40 dikurang 4 cm. 4 cm itu jahitan atas dan jahitan bawah. Dikurang jahitan atas, dikurang jahitan bawah. Jadi ketemunya 36 cm ya. 36 cm. Ya, ini kita pastikan. Ya, betul, ini 36 cm. Ketemunya 40 ya. Ketemunya keseluruhan 40, dapatnya 36 cm. Untuk lingkar ketiak. Ya, sebenarnya sih kalau udah besar nggak perlu diperhitungkan. Yang diperhitungkan kalau dia kekecilan. Kalau seumpama ketemunya seharusnya 40, ketemunya 35, itu bermasalah, kekecilan namanya. Tapi kalau lingkar ketiaknya 40, kemudian ketemunya 42, pas diukur ya nggak apa-apa, kelebaran dikit. Ini kita buat tangan ya, tangannya karena ini cewek,
lengan panjang ya. Di sini ketemunya 46. Inilah untuk lengan ya, untuk panjang lengannya 46. Jadi ketemu 20, maka kita ukur 20 untuk lebarnya. Karena 20 dibagi 2 itu dapatnya 10, dikurang 1 cm, ketemunya 9 cm. Ya, di sini kita lihat dulu berapa panjang baju. Ya, panjangnya 46. Kita ukur panjang 46 dikurang 5 cm untuk manset ya. Kalau saya nyebutnya manset, untuk yang ada kancing itu kan, yang diberi kain keras itu. Dapatnya 41. Oke, sorry salah. 46 dikurang 5 ketemunya 41. Ditambah 2 kampu jadi ketemunya 43. Kampu atas dan kampu bawah. Ya, di sini kita bikin aja bagian bawah. Nah, di sini masuk lingkar ketiak itu 9 cm karena tadi dapatnya 10 cm. 20 cm dibagi 2 ketemunya 10, dikurang 1 cm jadi ketemunya 9 cm. Ini kita ukur ya 20 cm ya, kita garis ukuran 20 cm dari sudut itu ke ukuran 20 cm ke 9 cm tadi. Kemudian kita ukur untuk ujung lengan. Ini saya menggunakan 20 cm. 20 cm itu dapatnya 18 nantinya, karena nanti akan ada lubang kancing dan juga ada kancing. Dipotong oleh 2 cm itu. Kita garis lurus. Ya, garis bagian ujung ya. Jadi tadi ketemunya 43 cm. Seharusnya 41 cm ditambah 2 cm jadi ketemunya 43. 2 cm nya itu untuk jahitan. Ini saya bikin gerong aja, tak begitu dihiraukan karena ini bukan untuk baju-baju jenis gamis wanita. Ini kita gunting ya. Kalau udah pembuatan tangannya udah hampir selesai nih. Ya, ini lingkarannya ya, lingkaran kriak. Ya, dibikin aja, tidak begitu ini ya, karena bukannya kebaya. Ya, setelah tidak dapat ya kita cari ke lain ya. Ya, kainnya masih besar, masih cukup untuk buat lengan ya, lengan baju. Sekali lagi, ini pola untuk pembuatan baju anak SD perempuan. Karena kalau anak SD baju batik, kalau wanita atau perempuan itu lengannya panjang. Tapi kalau untuk cowok ataupun pria itu lengannya pendek. Itu pembedanya untuk anak SD. Ya, kita samakan saja dengan yang tadi diciplak aja gitu. Ya, ini udah selesai nih. Tinggal membuat ini ya, buat. Ya, kita pastikan apa sudah benar atau belum. Ya, betul ya, ini 43 dapatnya. Jadi 1 cm di atas, 1 cm di bawah untuk jahitan. Selanjutnya kita akan membuat ini ya, buat apa? Belahan ujung baju. Itu kita temukan saja untuk bagian luarnya, ya ditumpuk saja bagian luar yang 2 itu. Kemudian kita lipat
Ingat ya, ini harus sama-sama bagian luar ditemukan, kemudian dilipat, nanti dapat kita ini ya, kita buat belahan ya. Di sini 12, ketemunya jadi 6. Kita garis. Masuk ini saya biasa menggunakan 8 cm. Ya, 8 cm. Kemudian kita gunting ya. Ini langsung 2 saya gunting. Kemudian untuk bagian bawah itu kita checklist sedikit aja, supaya lipatannya bagus ya nanti. Ya, sudah selesai. Ini selesai nih, tinggal penjahitan ini. Selanjutnya akan kita jahit untuk baju ini, tapi di video ini cukup sampai di sini aja dulu. Ini saya mengatur dulu untuk bagian belakang, kemudian bagian depan, ditambah ya, begitu simpelnya membuat sebuah baju ya. Ya, ya. Kemudian untuk lengannya ya. Ya, alhamdulillah ini udah selesai. Ya, tinggal kerja jahit. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.